Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang musuh alami hama pada tanaman. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami masing-masing. Nama saya Simplicius Bugis Arianto dengan NIM 2204060048. Nama saya Yuniar Lydia Alia Banpatin dengan NIM 2204060046. Nama saya Samaria Inel Adu dengan NIM 2204060054. Nama saya Fernando Vander Zakarias, NIM 2204060045. Nama saya Elmi Kedinda Francina dengan NIM 2204069053. Baik, kita langsung mulai dengan penjelasan dari materi. Untuk teman IR, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu musuh alami. Musuh alami merupakan serangga atau antropoda lainnya yang dalam kehidupannya secara aktif mencari, memangsa maupun memarasit dan membunuh serangga-serangga hama. Pemanfaatan musuh alami merupakan salah satu unsur dalam pengendalian hama terpadu. Musuh alami terdiri dari predator, parasitoid, dan patogen serangga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang predator. Predator adalah jenis serangga yang memangsa serangga hama atau serangga lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Predator seringkali memiliki mangsa yang sama saat fase pradewasa dan dewasa. Ciri-ciri predator umumnya predator ukuran tubuh lebih besar atau kuat dari mangsanya. Predator memiliki daur hidup lebih lama dari mangsanya. Larva atau nimfa serangga predator umumnya hidup sebagai predator sedangkan dewasa tidak. Ciri-ciri predator. Pertama, predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya. Yang kedua, predator membunuh dengan cara memakan atau menghisap mangsanya dengan cepat. Yang ketiga, seekor predator memerlukan dan memakan banyak mangsa selama hidupnya. Yang keempat, predator membunuh mangsanya untuk dirinya sendiri. Yang kelima, kebanyakan predator bersifat karnivor. Yang keenam, predator memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada mangsanya. Ketujuh, dari segi perilaku makannya, ada yang mengunyak semua bagian tubuh mangsanya, ada menusuk mangsanya dengan mulutnya yang berbentuk seperti jarum dan menghisap cairan tubuh mangsanya. Yang kedelapan, metamorfosis predator, ada yang holometabola dan hemimetabola. 9. Predator ada yang monofag dan oligofag dan polifag. Musuh alami hama tanaman kelompok predator. Yang pertama, laba. Laba-laba bisa memakan hama serangga apa saja dari kutu, daun, ulat krayak, kupu-kupu, wereng, dan sebagainya. Yang kedua ada belalang sembah. Belalang sembah mudah memakan makhluk bertubuh lunak seperti kutu daun, nyamuk, dan ulat. Ketika lebih dewasa, dia bisa memakan kumbang, belalang, jangkrik, dan hampir semua jenis serangga tanaman yang bermasalah. Sebagai predator yang ekstrim, belalang sembah memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat, sehingga ia bahkan dapat menangkap lalat yang mendarat di dekatnya. Jika serangga lain merusak tanamanmu, belalang sembah adalah pembasmi yang efisien. Yang ketiga ada kepik. Kepik biasanya memakan hama berupa serangga kecil seperti kutu kebul, kutu daun, trips, dan banyak lagi. Bahkan larva kepik memiliki makanan utama yang serupa dengan kepik dewasa. Yang keempat, jangkrik. Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur nimfa dan wereng. Kelima, tawon pemangsa. Tawon pemangsa berperan sebagai pengendali hama hayati atau biological control.
Peran tersebut terkait sifat mereka sebagai pemangsa ulat atau larva serangga lain, yang seringkali merupakan hama bagi banyak tanaman pertanian atau perkebunan. Yang keenam, semut pemburu. Semut pemburu akan memburu mangsa berupa hama pertanian seperti ulat, kutu, kumbang, dan berbagai macam serangga lain. Semut api merupakan salah satu semut pemburu. Yang ketujuh, capung. Capung dapat berfungsi sebagai predator baik dalam bentuk nimfa maupun dewasa dan memangsa berbagai jenis serangga seperti organisme lain termasuk serangga dan hama tanaman padi. Bagi serangga lain, capung bisa dianggap sebagai monster. Yang kedelapan, semut merah. Semut merah memelihara kutu putih, kutu sisik, hijau, kutu persik putih untuk memberi makan kepada ratu semut. Yang kesembilan, kelajengking air. Bergerak perlahan atau bahkan lebih memilih diam dan berkamuflase di bawah permukaan tanaman air atau seresa untuk menunggu mangsa, seperti nimfa capung, jentik nyamuk, pupa, dan jenis serangga air lainnya. Selain berkamuflase untuk menunggu mangsa, juga untuk melindungi diri dari jenis predator lain dan juga dari mangsanya sendiri. Yang ke-10, ular. Ular yang umumnya dipelihara oleh petani akan membantu karena dapat mengusir dan memakan tikus yang berkeliaran. Berikutnya adalah parasitoid. Parasitoid ialah organisme yang menghabiskan sebagian besar riwayat hidupnya dengan bergantung pada organisme inang tunggal yang akhirnya membunuh dan sering mengambil makanan dalam proses itu. Kemudian parasitoid mirip dengan parasit khusus kecuali dalam nasib inang tertentu. Dalam hubungan parasit khusus, parasit dan inang hidup berdampingan tanpa kerusakan mematikan pada inang. Khasnya, parasit mengambil cukup bahan makanan untuk tumbuh tanpa mencegah inang berkembang biak. Dalam hubungan parasitoid, inang dibunuh normalnya sebelum melahirkan keturunan. Ciri-ciri parasitoid. Yang pertama, parasitoid hidup menumpang di luar atau di dalam tubuh inangnya dengan cara menghisap cairan tubuh inangnya. Yang kedua, parasitoid menyebabkan kematian pada inangnya secara perlahan-lahan. Yang ketiga, kebanyakan parasitoid bersifat monofag, yaitu memiliki inang spesifik, tetapi ada juga yang polifag, yaitu inang tertentu. Parasitoid memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari inangnya. Musuh alami hama tanaman kelompok parasitoid. Apantales, mekanisme parasitoid ini memarasit serangga inangnya yaitu dengan meletakkan telur oleh induknya pada permukaan kulit inang atau dimasukkan langsung ke dalam tubuh inangnya dengan tusukan ovipositornya. Yang kedua, Coccinea tuscicus. Mekanisme parasitoid ini memarasit larva dengan meletakkan telur oleh induknya pada permukaan kulit larva atau dimasukkan langsung ke dalam tubuh inangnya melalui tusukan ovipositornya. Kemudian setelah larva parasitoid menetas akan menghisap cairan tubuh atau memakan bagian tubuh inangnya. Yang ketiga, Hymenoptera, serangga inang parasitoid jenis ini diantaranya yaitu ulat berayak atau Spodoptera tinctura. Ulat berayak memiliki kisaran inang yang luas, baik pada tanaman pertanian maupun pada tanaman kehutanan. Yang keempat, tawan drakon. Mekanisme parasitoid tawan drakon yaitu dengan hinggap pada larva sasarannya dan kemudian meletakkan telur ke dalam tubuh larva tersebut. Kemudian telur tersebut menetas menjadi larva dan akan memakan tubuh inangnya sehingga menyebabkan kematian serangga inang. Yang kelima, Diptera. Mekanismenya meletakkan telur di atas ulat
atau secara langsung pada tubuh inangnya, namun beberapa jenis dari famili Cacinidae meletakkan telur pada daun yang kemudian dimakan oleh serangga inangnya. Setelah telur menetas, maka larva lalat akan mulai memakan tubuh inangnya. Yang keenam, Telenomus. Telenomus memiliki tubuh kecil berwarna hitam, abdomen meruncing dengan struktur linci pada bagian dorsalnya, antena berbentuk seperti gada yang terdiri atas 10-12 ruas. Yang ketujuh, parasit kutu piscium. Parasit ini memberikan kontrol biologis yang lengkap terhadap kutu kapas pada sebagian besar inang, kecuali terganggu oleh kondisi buruk seperti aplikasi pestisida. Yang ketujuh, parasit kutu-kutu. Mekanismenya, hama ini menyerang beberapa tanaman hortikultura seperti daun jeruk. Yang berikut, parasit lalat putih. Mekanismenya, telur diletakkan pada lalat putih, instar ketiga dan keempat, dan menetas menjadi larva yang memakan nimfa lalat putih dan tumbuh melewati 3 instar larva sebelum membunuh inangnya. Nimfa lalat putih berubah menjadi coklat tua atau hitam kira-kira 1 minggu setelah diparasit dan kulitnya membentuk kepompong hitam karena parasit. Berikut, parasit ulat penggulung daun. Mekanismenya, membentuk gulungan daun dengan merekatkan daun yang satu dengan yang lain dari sisi bagian dalam dengan zat perekat yang dihasilkan di dalam gulungan daun. Ulat memakan daun hingga tinggal tulang daunnya. Patogen serangga. Patogen adalah jasad renik mikroorganisme cendawan bakteri, virus, nematoda yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada organisme pengganggu tanaman, biasa disebut UPT. Ciri-ciri patogen. Yang pertama, selain dapat menginfeksi tumbuhan, juga dapat menginfeksi serangga. Yang kedua, menyebabkan serangga sakit dan akhirnya mati. Yang ketiga, serangga yang terinfeksi virus menunjukkan gejala malas bergerak, kulit berubah menjadi putih seperti susu, bergerak ke pucuk tanaman, dan mati pada posisi tumbuhnya seperti patah dan menggantung pada bagian tanaman serangga. Serangga yang mati mengeluarkan cairan putih seperti susu. Musuh alami hama tanaman kelompok patogen. Yang pertama, jamur Bassiana. Sistem kerjanya yaitu spora jamur Bassiana masuk ke tubuh serangga inang melalui kulit, saluran pencernaan, spirakel, dan lubang lainnya. Selain itu, kolom jamur yang menempel pada tubuh serangga inang dapat berkecambah dan berkembang membentuk tabung kecambah. Kemudian masuk menembus kutikula tubuh serangga. Penebusan dilakukan secara mekanis dan atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau toksin. Jamur ini selanjutnya akan mengeluarkan racun beauferin yang membuat kerusakan jaringan tubuh serangga. Dalam hitungan hari, serangga akan mati. Setelah itu, miselia jamur akan tumbuh ke seluruh bagian tubuh serangga. Serangga yang terjamur B. Bassiana akan mati dengan tubuh mengeras seperti mumi dan tertutup oleh benang-benang hifa berwarna putih. Yang kedua, Metarhizium anisophilae. Metarhizium anisophilae dapat mengurangi populasi serangga merusak tanaman petani secara bertahap dan tidak merusaki ekosistem dari wilayah tersebut.
Metahizium menginfeksi inangnya dengan cara mengeluarkan spora yang kemudian masuk ke dalam pori-pori epidermis serangga atau kutikula serangga. Kemudian akan berkembang biak di dalam tubuh serangga dengan mengembangkan hifanya hingga tubuh banyak miselium. Yang ketiga, Trichoderma. Trichoderma dapat menghambat pertumbuhan cendawan patogen. Daya hambat trichoderma yang paling tinggi terdapat pada patogen C. Kapsiki diikuti dengan daya hambat terhadap patogen Fusarium sp dan S. rolfsi. Selain sebagai agen hayati terhadap penyakit tanaman, Trichoderma sp dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang diinfeksinya. Yang keempat, Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas kelompok fluorescens merupakan bakteri antagonis yang banyak dimanfaatkan sebagai agnesia hayati baik untuk jamur maupun bakteri patogen. Yang kelima, jamur Gloccladium sp. Jamur Gloccladium sp isolasi dari daerah perakaran tanaman pisang atau Musa paradisaea. Jamur tersebut termasuk dalam kelompok mikroba antagonis yang berpotensi dalam menghambat pertumbuhan jamur Fusarium sp yang menginfeksi tanaman yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman pisang. Yang keenam, jamur Fusarium sp. Fusarium menyerang jaringan pembuluh kayu atau xilem yang menyebabkan transportasi air terganggu sehingga tanaman menjadi layu. Fusarium masuk ke dalam jaringan tanaman melalui akar yang terluka. Jika dibelah pembuluh di dalam berwarna coklat, populasi patogen Fusarium sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah sebagai media tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, jamur Phytophthora. Serangan bakteri Phytophthora pada tanaman cabai menyerang pada saat kondisi cuaca Phytophthora selain menyerang bagian daun atau busuk daun dan batang atau busuk batang, juga menyerang bagian akar. Yang kedelapan, Sporobacillus thuringiensis akan menginfeksi serangga target melalui proses termakan terlebih dahulu. Setelah termakan, toksin akan mempengaruhi penyerapan dalam saluran cerna serangga dengan cara mengganggu sirkulasi ion-ion dan menyebabkan kebocoran ion tertentu. Setelah beberapa waktu, serangga akan mengalami gangguan makan, kelaparan, dan akhirnya mati. Yang kesembilan, Entopathogenic fungi. Jamur ini dapat menyebabkan penyakit pada serangga. Mekanisme kerja jamur ini adalah di saat Conidia ini menempel pada lapisan kutikula serangga target dan berkecambah. Selanjutnya, penyerangan dilanjutkan ke dalam tubuh serangga target dan sistem sirkulasi atau hemolimfa. Pada tubuh serangga yang sudah mati, jamur akan muncul dari dalam bangkai serangga target dan spora Conidia akan keluar bangkai hingga menemukan kembali serangga target berikutnya. Yang ke-10, Nucleopolyhedrovirus atau NPV adalah salah satu Bacillovirus. Bacillovirus ini membunuh inang dengan mekanisme sebagai berikut. Bacillovirus masuk ke dalam tubuh serangga melalui makanan yang terkontaminasi. Di dalam usus tengah, protein Bacillovirus pada kondisi pH rendah menyebabkan dinding usus tengah mengalami lisis, dan matriks virus masuk melalui membran peritropik dan ikut sistem sirkulasi cairan hemolimfa. Pada tahap ini, dinding usus larva telah rusak sehingga larva berhenti makan dan mencari tempat pada substrat yang terbuka atau daerah pucuk tanaman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.